Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, serta sholawat salam tercurahkan kepada manusia satu-satunya yang paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Berjumpa kembali di program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Rohani dengan saya Abu Jimmy, dan alhamdulillah ada Pak Kiai, bertemu lagi Pak Kiai. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat Ustaz Jimmy. Sebaliknya Ustaz Jimmy gimana? Baik, Pak Kiai sehat. Jadi kali ini saya akan membacakan salah satu komentar dari subscriber Pak Kiai. Iya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau tanya, Monggo. sebenarnya corona menurut hikmah ghaibiyah itu ada apa enggak Pak Kiai? Iya. Kalau memang ada, kayak apa dan bentuknya bagaimana, apakah akan hilang? Terima kasih Pak Kiai. Iya. Ya, kalau di hikmah ghaibiyah itu tentang penyakit-penyakit yang membahayakan, tentang penyakit-penyakit yang mengancam jiwa manusia itu banyak. Termasuk ya yang istilah sekarang mungkin corona. Tembok dulu nggak kenal corona, kenalnya kan taun bangsanya. Lah taun itu di dalam hadis dijelaskan Pak Ustadz. Jadi tinjauan hikmah ghaibiyah ya pasti ada. Corona itu juga ada. Lah corona itu kan pada intinya, mohon maaf, pada intinya mengingatkan kita supaya kita bertambah ibadah kepada Allah. Makanya saya bacakan hadisnya, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dari Aisyah. Saya istilahkan bahwa corona itu kategorinya taun, wabah. Itu mau wabah apa tidak? Wabah ya. Jadi saya bacakan hadisnya, at-ta'unu kana adzaban yab'atsuhu Allahu ala may yasha. Taun, wabah, itu keberadaannya sebagai azab. Sebagai azab yang Allah membangkitkannya atas orang yang Dia kehendaki. Jadi melihat ini berarti kategori corona yang saya kategorikan taun itu merupakan azab dari Allah yang Allah Ta'ala kehendaki untuk mengazab orang itu. Akan tetapi wa innallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Sesungguhnya Allah menjadikan wabah ini sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, kalau orang beriman itu kan adanya corona ini, adanya wabah ini, itu makin mendekatkan diri kepada Allah, makin banyak baca Quran, makin banyak sholat malam. Karena apa? Mereka itu falaisa min ahadin yaqa'ut ta'unu fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Corona kategori ta'un ini tidak akan mengena kepada seseorang yang seseorang itu sebetulnya memahami dan dia tidak keluar dari daerahnya. Jadi anjuran tidak keluar itu memang ada hadisnya. Pada saat musim corona yang seperti ini memang fayamkutsu fi baladihi sabiran muhtasiban. Alangkah lebih baiknya ya diam di rumah. Sabiron dengan bersabar, muhtasiban mencari amal kebaikan, apa baca Quran, apa zikir, apa yang lain. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballah. Corona itu tidak akan mengena kepada siapapun. Corona itu tidak akan membahayakan siapapun. Kalau orang mukmin kan tahu itu. Karena apa? Keimanannya ini memahamkan seperti itu. Jadi corona itu tidak akan mengancam siapapun kecuali dapat izin dari Allah.
Nah kalau Allah Ta'ala nggak menghendaki si A mati sebab corona, ya nggak akan mati. Ini maksud dari falaisa min ahadin yaqa'ud ta'unu fayamkutsu fi ibadatihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu. Jadi ketika seorang mukmin ini benar-benar memahami ini adalah kategori taun, ini adalah kategori penyakit yang mewabah, kategori yang mengancam bahaya, tapi bahaya itu tidak akan mengena kepada orang yang beriman ketika meyakini bahwa penyakit ini adalah Allah Ta'ala yang mengirimkan. Nah ketika orang ini betul-betul memahami itu, illa ma kataballah, dengan pemikiran bahwa hanya Allah lah yang bisa mengenakan, memberikan izin kepada corona menghantam kita, mengingatkan kita. Nah kalau toh misalkan ada orang yang beriman itu sampai mati terkena wabah ini, bagaimana? Illa kana lahu mithlu ajri syahidin, itu kategorinya mati syahid, Ustaz. Dengan hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari dari Aisyah ini, berarti pemberitahuan tentang wabah yang membahayakan ini, ketika ada wabah memang lebih bagus kita tidak kemana-mana. Kita tidak kemana-mana sesuai dengan konsep hadis fayamkutsu fi baladihi sabiron muhtasiban, berdiam diri di rumah dalam kondisi bersabar, mencari amal baik, mencari pahala dengan banyak sedekah, dengan banyak baca Quran, dengan banyak sholat malam, dengan banyak zikir. Itu insya Allah akan lebih baik, sehingga terhindar dari yang namanya penyakit. Dan anjuran pemerintah itu kan nggak nyimpang jauh. Anjuran yang namanya cuci tangan, cuci kaki, cuci itu sudah jelas ada di ayat 42 surah Shad. Urkud birijlika hadza mughtasalum baridu wasyarab. Sebelum pemerintah menganjurkan itu kan ayat-ayat sudah menjelaskan konsep kesehatan atau akhlak yang bisa menjadikan kita sehat. Di ayat itu jelas, urkud, hentakkanlah birijlika dengan kakimu, hadza mughtasalun, ini adalah alat untuk bersuci, untuk cuci tangan, cuci kaki, badan dan seterusnya. Mughtasalun baridun, yang sejuk rasanya, wasarob, dan harus kita untuk menyejukkan melalui minum. Berarti anjuran untuk kita sehat, menghindari penyakit wabah ini, ya, penyakit yang mewabah ini dengan apa? Urkud birijlika, kita banyak olahraga. Menghentakkan kaki ini mengisyaratkan kita perlu olahraga. Nah, olahraganya orang tua ya nggak lari-lari kenceng apa Ustaz. Olahraganya orang tua itu sholat malam, sholat di waktu fajar itu minimal 2 rakaat. Kemudian habis sholat itu jalan keluar menghirup udara segar pagi untuk menyegarkan paru-paru. Itu untuk olahraganya orang tua. Nah kalau olahraganya orang muda ya dalam hadis kan alimu auladakum, ajarilah anak kamu bisibahah, dengan renang, waromyi, dan lempar lembing gitu. Alimu auladakum bisibahah warimayah. Bisibahah itu renang, warimayah lempar lembing. Itu dianjurkan olahraga dari hadis Nabi, dari Rasulullah, itu dianjurkan. Ya ayat sendiri mengatakan urkud birijlika, maksudnya kita perlu ada hentakan supaya badan kita ini ada gerakan-gerakan. Sebab orang hikmah ghaibiyah juga butuh itu. Ini kan pertanyaannya menurut hikmah ghaibiyah kan? Nah, orang hikmah ghaibiyah juga butuh yang namanya olahraga, butuh yang namanya olah jiwa. Olahraga ini untuk menjaga kesehatan jasmani. Itu olahraga. Walaupun kesehatan jasmani ini sebetulnya ditopang oleh kesehatan nafsani. Ketika seseorang itu nafsaninya, jiwanya sehat, maka raganya pun akan sehat.
Karena apa? 90% sugesti. Ketika seseorang itu tersugesti terus adanya kesehatan, maka orang ini akan sehat. Jadi coba dengan tinjauan hikmah ghaibiyah ini, ya penyakit mewabah, taun, corona itu ada. Mengenai hilang dan tidaknya, wallahu a'lam. Yang jelas itu tidak akan selamanya ada. Seperti penyakit-penyakit biasa, taun, penyakit corona, penyakit yang lain, termasuk penyakit-penyakit yang berbahaya yang lain, memang ada. Di suatu kitab Dairobi punya Ahmad Ad-Dairobi itu ada 14 penyakit yang sangat berbahaya, termasuk tersumbatnya pernafasan. Dan ternyata Rihul Ahmar itu salah satunya ya ini. Corona itu salah satu angin merah yang berbahaya, walaupun mungkin di penelitian para ahli itu merupakan satu virus yang memang mungkin menyumbat pernafasan. Nah, kalau ketika seseorang itu pernafasannya tersumbat, ya logikanya wallahu a'lam kan gitu. Logikanya meninggal dunia. Tapi mati dan tidaknya itu tadi, illa ma kataballahu lahu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu. Tidak akan mengena kepada siapapun kecuali Allah Ta'ala yang memastikan. Kita menghindari itu nggak akan bisa. Allah Ta'ala sudah memastikan, ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsikalaha. Ma yaftahillahu, tidak semata-mata Allah membukakan ma yaftahillahu linnasi untuk manusia min rahmatin, rahmat, fala mumsikalaha, maka tidak akan ada yang mampu menutupnya. Wa ma yumsik fala mursilalahu. Begitu juga sebaliknya. Ketika Allah Ta'ala sudah menutup adanya rahmat itu, maka tidak ada satupun orang yang mampu membukanya. Nah, sama ketika corona itu mendapatkan izin dari Allah untuk menghancurkan si A, ya si A nggak bisa ditolong. Ketika si A mendapatkan izin dari Allah untuk lepas dari corona, ya si A jelas tertolong. Ini dari bahasa la yusibuhu illa ma kataballahu. Makanya ketika seseorang itu mati sebab adanya corona, sebab adanya wabah, sebab adanya penyakit-penyakit yang berbahaya yang kategorinya taun itu, tidak dapat pahala kecuali dapat pahala orang yang mati syahid. Itu betapa besarnya itu. Mati sebab corona itu berarti mati syahid sebab mempunyai keimanan. Jadi ketika orang yang beriman mati sebab corona, di situ bahasanya illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Bukan mati syahid, tapi mati seperti mendapatkan pahalanya orang yang mati syahid. Ini yang dimaksud illa kana lahu mithlu ajri syahidin. Kecuali keberadaan bagi dia mithlu ajri syahidin, seperti pahalanya orang yang mati syahid. Jadi saya ulangi, corona itu yang kategorinya penyakit taun, ya, penyakit yang mewabah itu ada. Dan mengenai hilangnya Allah Ta'ala yang mengetahui. Batas-batas hikmah ghaibiyah tidak sampai melihat untuk itu. Kalau toh misalkan melihat dibuka, ya namanya bohong. Itu urusan Allah kok. Di hadisnya jelas la yusibuhu illa ma kataballahu. Jadi orang hikmah ghaibiyah yang benar-benar paham tidak akan membuka rahasia ketuhanan. Karena itu urusan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya untuk mengadab orang yang tidak beriman dan untuk menjadi rahmat bagi orang yang beriman, sehingga kalau ada orang mukmin yang mati sebab penyakit ini, maka orang itu mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Saya kira cukup, Ustaz. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Kiai. Pemirsa dimanapun Anda berada, banyak sekali manfaat yang dapat diambil. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Kiai. Sama-sama. Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Pak Kiai. Saya dan Pak Kiai pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.